不是吗？闯关者能察觉我的这孩子灵魂气息有些奇异。Tibanya di dalam, ternyata mereka bertiga dikirimkan secara terpisah. Untuk Lin Yun sendiri, dia bertemu dengan salah satu harta yang di depannya ini adalah teratai putih. Tidak sampai di situ juga, dia merasakan kalau teratai yang berada depannya ini bisalah menahan serangan aura iblis. Dia yakin di depannya ini adalah ujian untuklah dirinya. Namun, dia juga menjadi begitu kebingungan. Mengapa ini disebut sebagai istana teratai hitam, tetapi yang di depannya ini adalah teratai berwarna putih? Mungkinkah tempat ini seharusnya disebut sebagai istana teratai putih? Secara tiba-tiba, teratai putih tersebut pun langsunglah mengeluarkan energi spiritual serta mengeluarkan sosok pria yang langsunglah menyambut kedatangan dari Lin Yun. Sedangkan ya untuk dia sendiri yang melihat kehadirannya menjadi begitu sangatlah kagum karena untuk pria berbaju putih ini memiliki energi kekuatan pedang yang begitu sangatlah kuat. Apakah jangan-jangan dia ini adalah orang yang telah mengawasi dirinya selama ini? Sebab pertama kali dia masuk ke area rahasia Lotus Iblis, ada sebuah perasaan dan juga tatapan yang terus-terusanlah mengawasi dirinya. Dan untuk nama dari pria berbaju putih berambut putih ini, dia adalah Master Pedang Teratai Putih. Kita sebut saja sebagai Master Putih. Lalu, Lin Yun yang begitu penasaran menanyakan siapa dirinya. Sayangnya itu pun tidak dijawab. Master Putih mempertanyakan kepada dia juga apakah dia datang untuklah menerobos. Sebab dia bisa merasakan aura pedang yang terpancarkan dari tubuhnya Lin Yun. Selain itu, dari mana dia mendapati botol labu berwarna biru ini? Apakah dia juga telah bertemu dengan tetua pedang tanpa nama? Untuk Lin Yun cukuplah begitu terkejut. Apakah yang di depannya ini adalah dewa pedang teratai putih? Sebab dia begitu sangatlah mengenali dengan sosok dari pemilik botol labu tersebut. Lalu dia langsung membuka botol labunya dan meminum arak tersebut. Seketika energi spiritual langsunglah melonjak begitu tinggi. Dia berterima kasih kepada Lin Yun karena telah membawakan kepada dirinya. Sebab untuk arak ini memiliki energi pedang yang cukuplah begitu bagus. Dan untuk khasiatnya atau manfaatnya sama sekali tidaklah menurun. Padahal udah ratusan tahun lamanya tetapi tetaplah berkualitas. Dan Master Pedang Teratai Putih atau Dewa Pedang Teratai Putih, dia sudah tahu kedatangan dari Lin Yun juga bagian dari sebuah takdir. Dan dia juga sebetulnya sudah pasti mengenali dirinya. Jadi dia tidak perlu untuklah menjelaskan dengan begitu detail. Terlebih jika dia telah memiliki botol labu ini, sudah pasti tahu tentang cerita di masa lalunya. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kabar tentang tetua pedang tanpa nama? Lalu Lin Yun langsunglah menceritakan yang dia ketahui. Kalau tetua pedang tanpa nama telah terinfeksi oleh aura iblis. Dan dia sudahlah berjuang begitu keras untuklah menahan dantiannya agarlah tidak dikendalikan oleh aura iblis tersebut. Tidak sampai di situ juga, dia sudahlah menahannya cukup begitu lama. Tetapi untuk sekarang dia telah pergi untuklah selama-lamanya. Mendengar itu, sang dewa teratai putih cukuplah begitu sedih. Ternyata untuk bestinya benar-benar telah meninggalkan dirinya. Hanya saja dia begitu kagum, bahkan nama dia saja tidak inginlah diturunkan kepada siapapun. Dan dia juga langsunglah berbela-sungkawa dengan cara menuangkan arak di depannya. Di sini dia juga merasa begitu bersalah sebab dia juga telah melibatkan seluruh para tetua dan juga para murid untuklah ikut berperang. Namun ya, yang berlalu biarlah berlalu. Dia mengembalikan botol labu kepada Lin Yun. Dan pertanyaan Lin Yun kepada dirinya, apakah dia ini adalah benar-benar dewa teratai putih? Sang dewa teratai putih membalasnya. Bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan tidak.
karena untuk saat ini dia hanyalah sehelai arwah saja dan untuk tubuh aslinya telah meninggal dunia di dalam peperangan para iblis. 已投身天阙，生死道消。 Dan saat ini dia telah memiliki tugas untuklah menjaga istana teratai hitam. Dan tugas utama atau tujuan utamanya yaitu menjadi penerus darinya. Ketika dia memeriksa tubuh Lin Yun dengan begitu detail, dia menjadi begitu sangatlah senang. Dan kemungkinan Lin Yun adalah orang yang dicari-cari olehnya. Sebab dia memiliki niat pedang yang begitu sangatlah besar, serta juga dia telah mempelajari kekuatan pedang Ji Yin. Dia tidaklah menyangka sudah ribuan tahun lamanya akhirnya dia bisa melihat pemuda seperti Lin Yun karena dia cukuplah begitu langka. Alasan mengapa dia disebut begitu langka karena untuk teknik pedang dari Dewa Pedang Ji Yin itu lebih kuat dan juga lebih kuno daripada Dewa Pedang Teratai Putih. Anggap saja sebagai seniornya ya. Karena sudah sangatlah lama, ia sudah pasti teknik Dewa Pedang Ji Yin itu sangatlah sulit untuk dicari dan paling-paling mereka hanya mendapati kekuatan dasarnya saja. Walaupun hanya mendapati dasar, tetapi yang sebenarnya teknik Dewa Pedang Ji Yin itu adalah dasar-dasar bela diri berpedang sebelum bela diri berpedang benar-benar berkembang. 一剑当天魔，这是 即便是我，也曾败于他的剑。 Bahkan dia mengakui dia tidak pernah menang untuklah menghadapi Dewa Pedang Ji Yin. Ditambah juga, akhirnya mereka berdua ini bekerja sama untuklah menahan invasi para iblis. Dan hanya dia seorang sajalah yang bisa bertarung cukup lama untuklah menahan para iblis. Sedangkan dia sudah begitu sangatlah kewalahan. Tetapi apa daya, mereka juga haruslah binasa bersama-sama. Untuk Lin Yun yang telah mendengar cerita tersebut, dia begitu sangatlah kagum dan juga begitu bangga. Sebab tetua Ji Ying benar-benar begitu sangatlah kuat dan dia tidak pernah menyesal untuklah mengambil teknik bela diri tersebut. Lalu Dewa Pedang Teratai Putih kembali untuklah memeriksanya. Baginya Lin Yun ini sungguh begitu sangatlah aneh. Ada dua energi yang terdapat di dalam tubuhnya dan sepertinya 2 kali lebih kuat daripada orang biasa. Maka tidaklah heran untuk Lin Yun bisalah menguasai seluruh bela diri dengan begitu sangatlah mudah. Terutama dengan teknik bela diri Dewa Pedang Ji Ying yang dikatakan itu sangatlah mustahil untuk mempelajarinya. Di dalam hatinya dia berkata, Tuan Ji Ying, kau benar-benar begitu sangatlah beruntung karena dia telah menemukan penerusnya yang begitu sangatlah hebat. Lalu, Dewa Pedang Teratai Putih pun langsunglah meminta kepada Lin Yun sudahilah obrolan santai mereka di sini karena harus ada beberapa ujian yang dia lewati. Terlebih, dia ini telah mendapati warisan pedang Ji Yin dan juga bela dirinya cukuplah begitu bagus. Jadi untuk tingkatan pertama tidak perlu untuklah dilakukan. Sebetulnya dia bisa untuklah melewati sampai tingkat keempat tanpa adanya perlawanan. Wadah, tetapi Lin Yun inginlah melewati semua ujian dengan begitu normal tanpa adanya keistimewaan dari orang dalam. 边道友，你还真是好运。 Dan dia juga mempertanyakan bagaimana cara dia melewati ujian tingkatan pertama ini. Mendengar itu, Dewa Pedang Teratai Putih langsunglah tersenyum. Dia pun langsunglah melangkah ke belakangnya Lin Yun dan memberikan sebuah serangan kepadanya. Beruntungnya dia berhasil untuklah menghindarinya. Jika tidak, maka tongwa ini akanlah tamat ya. Dan Dewa Pedang Teratai Putih akanlah menerima keinginan dari Lin Yun. Dia secara pribadi akanlah memberikan sebuah ujian. Walaupun tidaklah sesuai dengan tingkatan pertama, justru ini akanlah lebih sulit karena dia akanlah menghadapi dirinya. Ditambah dia akanlah mengimbangkan kekuatan Lin Yun, yang dimana dia akanlah menekan ranah dan juga kultivasi bela dirinya. Dan jika dia bisa untuklah melukainya atau menyentuhnya satu kali saja, maka dia akanlah lulus ujian pertama dan akanlah mendapati sebuah hadiah darinya. Yang dimana hadiahnya akanlah langsung masuk ke lantai 8. Benar saja ya kekuatan orang dalam, tetapi di sini kita bisa mendapati sebuah jawaban. Dari lantai 1 sampai 7, Lin Yun bisa untuklah menghadapinya dengan begitu mudah. Jadi ya menurut Dewa Pedang Teratai Putih,
daripada membuang-buang waktunya serta membuang-buang tenaganya, lebih baik hadapi dia sekarang juga. Jika dia menang ya, maka dia layak untuklah memasuki lantai ke-8. Ingat ya, Istana Teratai Hitam memiliki 10 lantai. Sedangkan ya untuk Lin Yun, dia malah merasa begitu diremehkan. Tetapi pada kenyataannya, memang kultivasi milik dari Lin Yun cukuplah begitu rendah. Jika sang Dewa Pedang Teratai Putih menggunakan kekuatan aslinya, maka dia tidak akanlah pernah mendapati kesempatan untuklah menang. Bahkan hanya dengan satu gerakan saja tanpa terlihat, dahi Lin Yun langsunglah berdarah. Itu pun serangan tidak terlihat. Jika dia terkena serangan yang begitu telak, ya sudah pasti wassalam ya. Dari sinilah Lin Yun telah mengetahui kalau sang Dewa Pedang Teratai Putih memang tidak meremehkannya. Kenyataannya dialah yang lebih lemah. Sehingga Lin Yun menerima tawaran tersebut dan dia siap untuklah bertarung mati-matian. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Namun sayangnya, berbagai serangan yang dikeluarkan oleh Lin Yun itu sama sekali tidaklah berguna. Serangannya terus-terusan dihindari. Sedangkan ya, untuk Dewa Pedang Teratai Putih, hanya dengan satu gerakan saja, Lin Yun hampirlah meninggal dunia. Dia pun diberikan kesempatan kedua dan tusuk dia sekarang juga. Jika tidak, maka dia tidak akanlah lulus ujian ini. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini ya. Dilanjutkan untuklah di hari Rabu minggu depan. Yang dimana ya kita sudah tahu atau spoiler part berikutnya. Kalau Lin Yun akanlah berjuang mati-matian dan akhirnya dia berhasil untuklah memenangkan ujian tersebut. Namun pada nyatanya untuk sang Dewa Pedang Teratai Putih itu sengaja untuklah tertikam atau mengalah ya. Sebab dalam pertarungan tersebut dia hanyalah mengujinya saja. Apakah Lin Yun memanglah pantas untuk menjadi pewarisnya atau sama sekali tidak. Namun di dalam pertarungan tersebut dia melihat kalau potensi milik dari Lin Yun cukuplah begitu besar. Maka dari itulah dia membiarkan Lin Yun untuk memasuki lantai ke-8. Sisanya tergantung kepada dia, apakah dia bisa atau sama sekali tidak. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.